Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Creston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas Zeroland, requestan dari Bang Barna Sumantri ya. Dan juga kita akan bahas BGB, requestan dari Bang Radeon Spartan. Jadi dua koin ini lumayan banyak juga di request sama teman-teman. Jadi marilah kita coba untuk bahas. Teman-teman, aku mau informasikan dulu ya. Jadi Toko Kripto ada campaign trading koin Fiesta round ke-6, di mana hadiahnya sampai 20.000 US dollar. Campaign ini akan berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2025 nanti. Jadi sekitar 7 hari ke depan. Nah, syaratnya gimana? Kalau teman-teman mau mendapatkan 10.000 US dollar, teman-teman bisa tradingkan beberapa koin di sini yang lagi tren, yaitu Brokoli, Koma, Mubarak, Siren, Tut, dan juga Y. Tradingkan minimum dengan volume trading di market spot setidaknya 500 dolar, berpeluang mendapatkan price poolnya. Untuk pengguna baru juga ada hadiah tambahan sampai 5.000 US dollar price pool kalau teman-teman melakukan trading token-token tersebut setidaknya 100 dolar saja secara akumulasi. Jadi buat yang tertarik untuk join, jangan lupa untuk klik join now di sini. Kita akan bahas hari ini Zeroland ya, di mana Zeroland sudah diperdagangkan di kisaran level 1,66 rupiah. Pergerakan harganya per 1 bulan terakhir udah turun sekitar 6% dan per hari ini sudah drop sekitar 2%. Zeroland adalah aplikasi atau sebuah platform untuk lending ya, di mana projectnya ini sama seperti DeFi pada umumnya, di mana dia punya punya project untuk borrowing and lending, di mana teman-teman di sini bisa simpan pinjam ya, seperti bank, seperti koperasi, di mana teman-teman bisa lending, bisa nyimpan koin kalian, bisa juga borrow, bisa juga minjem gitu, dan nanti teman-teman berpeluang mendapatkan reward dari hasil staking tersebut. Jadi project dari Zeroland ini merupakan sebuah project layer kedua yang running di jaringan dari Linea. Teman-teman, jaringan layer kedua dari Ethereum gitu. Nah, Zeroland ini dia sudah berkolaborasi juga dengan banyak jaringan lainnya seperti Zcash, Blast, dan juga Manta. Dimana kalau kita lihat dari total value lock ya, itu sekitar 61 juta something teman-teman, dan ini cukup besar untuk sebuah project DeFi gitu. Dan kalau kita lihat dari project yang mereka sudah ajak kolaborasi itu kayak Manta, Layer Zero, Pit Network, kemudian Gelato, Redstone, dan beberapa DeFi di sini seperti Liquidity, kemudian Hold Station, Astar, dan beberapa project DEX lainnya gitu. Dan jika kita lihat dari berita terbarunya, mereka berencana untuk membakar sekitar 100 juta token Zero ya, atau dari total supply yang ada itu sekitar 0,1% saja. Ini rencananya baru mereka lakukan, dan mereka akan mengurangi supply ini secara bertahap gitu. Jadi ini postingan terbaru ya dari Zeroland. Selain itu juga mereka baru aja melakukan kolaborasi dengan StakeDAO, salah satu platform staking juga, yang mana tentu saja akan meningkatkan kemungkinan untuk token Zero mendapatkan lebih banyak staker gitu, dengan tujuan adalah mengurangi supply yang beredar. Mereka sudah terintegrasi dengan Redstone dan juga Pit Network sebagai salah satu relasi di jaringan dari DeFi. Kalau kita perhatikan Zeroland secara maksimum supply dia ada di 100 billion token Zero, sementara yang beredar adalah sekitar 27 miliar ya. Sementara tadi yang di-burning kan cuma 100 juta saja. Jadi ini masih sangat-sangat kecil, masih sangat-sangat minim. Untuk pasarnya sendiri, Zero bisa diperdagangkan di Bybit, OKX, BingX, Maxi, Get.io, KuCoin, dan kawan-kawan. Kalau kita lihat, ada faktor yang paling penting yang teman-teman harus pertimbangkan kalau teman-teman mau masuk ke token seperti Zeroland ini,
yaitu adalah unlock token. Zero Land itu unlock token cukup brutal setiap bulannya. Teman-teman bisa perhatikan mereka unlock token sampai 3,39% per bulannya. Itu gede banget untuk sebuah unlock token, teman-teman. Apalagi periodenya ini per bulan. Kalau 1 bulan aja mereka unlock 3%, berarti setahun udah 36%. Dan itu gede banget, ya kan? Dan mereka akan mencapai supply sampai 80 miliar token itu di kisaran Januari 2029 nanti. Periode unlock brutal ini akan berlangsung sampai dengan September 2025 ya, dan setelah itu masih akan ada unlock, tapi persentasenya mungkin cuma sekian persen, nggak sampai 3%. Jadi kalau teman-teman ada invest di Zero Land atau kalian belilah di tahun 2024 mungkin atau di 2025 awal lalu dan teman-teman hold sampai di September 2025 ini, maka itu nilainya mungkin akan masih mengalami penurunan gitu. Jadi selama tempo waktu September 2025 saya nggak terlalu rekomen untuk teman-teman masuk karena ini masih dalam fase unlock token yang cukup besar gitu, sehingga bisa membuat harganya terus mengalami penurunan impact dari inflasi. Zero Land secara teknikal kita lihat dia masih dalam downtrend. Kita sempat bahas Zero Land itu waktu di kisaran bulan November 2024 lalu, mungkin teman-teman ada yang ngikutin ya. Waktu itu sempat Zero Land ini kepentok di kisaran harga 0,00037 dolar dan ya sempat nyentuh aja, setelah itu dia koreksi lumayan parah teman-teman, dan mungkin di Februari 2025 teman-teman juga ada notice ya pergerakan dari Zero Land ini mulai ngepump balik lagi ke kisaran 0,00034, tapi nggak berlangsung lama harganya sudah turun balik lagi. Dan sekarang kondisinya lumayan memprihatinkan, secara tren masih cenderung negatif di weekly time frame, di daily time frame sinyal entry-nya belum ada. Ini masih sangat-sangat negatif gitu. Secara volume perdagangan di Maret ini lumayan terjadi peningkatan dibandingkan dengan Januari dan Februari, tapi masih bisa dibilang belum ada indikasi pembalikan arah. Sejauh ini sih kita melihat Zero Land punya area support yaitu di kisaran 0,04 kali 72. Ya, ini level support terakhir sementara ini, dan berikutnya kalau dia sampai turun di bawah bisa jadi create new all time low gitu. Dari saya sih, dari fundamental mereka terintegrasi dengan banyak DeFi itu bagus, mereka ada kerjasama itu bagus, mereka ada burning meskipun jumlahnya sangat kecil. Oke, ini masih bisa dibilang bagus, tapi kalau mereka unlock token seperti ini, ya gimana harganya nggak merosot? Bayangin, mereka melakukan pembakaran sekitar 100 juta. Tapi di setiap periode mereka unlock sekitar 3,39 miliar token. Itu udah jauh banget, teman-teman. Jadi ya jelek lah secara apa namanya? Tokenomic, unlock tokennya ini parah gitu. Jadi kalau teman-teman ada hold nggak terlalu rekomen untuk di hold jangka panjang sementara ini sampai mungkin nanti bulan September 2025 gitu. Jadi biarin dulu harganya merosot. Mungkin kalau dia bisa turun, dia bakalan turun balik, teman-teman. Gitu. Ini ingat perspektif kita adalah jangka waktu menengah ya, antara 1 sampai dengan 10 bulan ke depan gitu. Dan kalau kita lihat juga dari technical, saat ini level support itu di 0,04 kali 7 dolar dan area resistance adalah di kisaran 0,03 kali 18. Jadi mungkin pergerakan dari Zero Land sama seperti pergerakan sebelum-sebelumnya, dia akan bergerak di dalam range tersebut gitu. Sebelum-sebelumnya juga kurang lebih sama, Zero Land sideways ya kan, ngepump, dan dia drop balik, naik sebentar, dropnya turunnya parah seperti itu. Jadi mungkin kita akan berada dalam volatilitas yang kurang lebih sama secara jangka pendek gitu. Hati-hati dengan potensial all time low berikutnya. Next, kita akan bahas Bitget token atau BGB. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 4,6 dolar. Bitget token secara tren bukan 5, tapi sebulan terakhir dia udah turun sekitar 5,24%.
Jadi token dari BGB ini ada beberapa fungsi ya, yaitu untuk ikut Launchpad, yang mana Launchpad belakangan ini di Bitget itu nggak terlalu banyak. Kemudian juga ada Launch Pool, lalu ada Pool X sebagai diskon transaksi untuk user yang melakukan transaksi di spot trading, itu dapat pengurangan sampai 20% kalau teman-teman hold token BGB kalian. Kemudian untuk grup coin, ya ini pool untuk BGB untuk mendapatkan diskon di popular coin. Terus juga ada VIP membership untuk pengguna dari Bitget gitu. Jadi beberapa fungsi dari BGB ini lumayan menarik untuk para user dari Bitget Exchange. Kalau kita lihat ya, Bitget sendiri dia merupakan exchange nomor 6 di seluruh dunia saat ini, di mana volume perdagangannya itu sampai dengan 2,2 miliar US dollar per harinya. Itu cukup besar dan ini sedikit di bawah daripada Coinbase dan juga Bybit gitu. Jadi bisa dibilang salah satu exchange pesaing kuat lah. Itu kalau kita lihat dari Bitget. Kemudian hal yang bisa teman-teman pertimbangkan yang lain adalah kalau teman-teman punya BGB token, ada baiknya pakai Bitget dan lakukan staking. APR-nya cukup kecil, ya, hanya 1,5 sampai dengan 2%. Dengan APR yang kecil ini, harganya bakalan cenderung lebih stabil karena token tidak akan terlalu banyak mengalami inflasi. Gitu. Yield per tahunnya cuma 2%, itu kecil, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari supply-nya saat ini ada di 1,2 miliar token ya. Untuk informasi tambahan, dilihat dari address buy holding-nya, mayoritas BGB itu dipegang oleh wallet dengan kepemilikan di bawah 1000 US dollar. Ya, beberapa lagi ada yang pegang sampai 100.000 US dollar, sekitar 34%. Dan hanya segelintir yang pegang BGB dengan total value sampai dengan di atas 100.000 US dollar. Dilihat dari address buy held itu paling banyak dipegang oleh holder dengan kepemilikan sampai 58,54%. Jadi mayoritas masih percaya pada BGB untuk di hold. Itu sih beberapa poin yang teman-teman bisa pertimbangkan. Untuk liquidity mereka bisa diperdagangkan di Bitget, Maxi, Bitfinex. Ya, tentu saja lebih banyak diperdagangkan di exchange dari BGB. Kita akan bahas ya gimana price actionnya. Jadi by the way, BGB ini seringkali disebut-sebut sebagai the next BNB, teman-teman, dan memang cukup menarik kalau kita lihat secara movement. BGB sudah turun ya sejak level all time high-nya itu ada di kisaran 8,5 dolar waktu diperdagangkan di Desember 2024. Waktu itu volumenya sangat-sangat bagus, trennya juga sangat-sangat baik. Volume smart money pun bertahan sampai dengan Februari 2025, sampai akhirnya market udah goyah waktu itu ya, nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Akhirnya ada selling pressure, tekanan jual terjadi pada BGB sehingga menyebabkan harganya cukup koreksi dalam gitu. Dan kemarin waktu di penurunan BGB sempat nyentuh level 3,6 dolar yang merupakan area support untuk BGB saat ini gitu. Dan kalau kita lihat secara structure, dia juga udah mulai menunjukkan indikasi pelemahan momentum seller, yang berarti adalah adanya buyer yang mulai melakukan pembelian di kisaran harga 3,9 sampai dengan 4 dolar, teman-teman. Dan sejauh ini sih masih cukup baik ya secara movement. Smart money di time frame daily nggak terlalu kelihatan. Jadi secara jangka pendek mungkin belum akan bullish tinggi ya. Mungkin hanya akan ada kenaikan-kenaikan jangka pendek gitu. Secara tren overall bagus. Kalau teman-teman ada yang pegang BGB, mungkin teman-teman staking ya staking aja sih, nggak masalah teman-teman. Mungkin dia hanya butuh waktu buat konsolidasi dulu. Dilihat dari holder juga mayoritas memang masih hold. Itu secara volume so far masih kecil, smart money juga masih cenderung nggak terlalu banyak aktivitas ya. Itu next resistance kalau seandainya BGB bisa nembus area 4,7 ini bisa jadi bagus sih secara tren, teman-teman. Kita melihat ada opportunity BGB ini membentuk pola yang namanya
ascending triangle pattern. Kalau seandainya polanya seperti ini, dia konsolidasi sideways antara range 4,7 sampai dengan 4,2, maka bisa jadi ada indikasi bullish teman-teman untuk BGB. Next target maybe bisa ke $6. Ya, itu target yang paling safe lah. Target yang nggak terlalu bombastis. Tapi kalau teman-teman bisa dapetin harga tersebut bisa sangat-sangat menarik gitu. Dan dari saya sendiri melihat secara movement ini masih cenderung baik ya secara jangka pendek. Semoga aja bisa terrealisasi. Tapi tetap waspada sih kalau seandainya BGB turun sampai ke bawah $4 itu udah warning sign karena bisa jadi proses koreksi lebih lanjut bisa saja terbuka karena dilihat dari area support yang kuat itu baru ada di kisaran level $2. Level support yang cukup jauh dari $4,6 saat ini. Tetap hati-hati sih teman-teman. Jadi paling gitu aja buat pembahasan Zero Land dan juga BGB hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram. Untuk teman-teman yang pengen join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.